Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semua, perkenalkan saya Sigit Rahmat Basuki dengan NIM K7122-302, Program Studi PGSD Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas terstruktur 2, mata kuliah Bilangan dan Operasi Bilangan dengan dosen pengampu Dr. Randes Wahyudi, MPD. Dan untuk menambah wawasan saudara sekalian mengenai sistem angka. Sistem angka merupakan himpunan lambang dasar dan beberapa aturan untuk membuat lambang lain dengan tujuan melakukan identifikasi bilangan. Sesuai dengan perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhannya, mereka perlu mencatat harta benda mereka, seperti banyaknya ternak, hasil pertanian, dan lain-lain. Maka mereka perlu menuliskan bilangan-bilangan yang dipergunakan tersebut. Untuk itu, sampai sekarang kita telah mengenal beberapa macam sistem angka seperti sistem angka Hindu-Arab yang kita pergunakan sekarang. Mesir, Maya, Babilonia, Romawi, Cina, Arab, dan lain-lain. Angka Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno menulis angka pada batu, dinding, tembikar, dan daun lontar. Mereka menulis dengan tulisan hieroglif. Bilangan 1 ditulis dengan memakai simbol garis vertikal. 10 disimbolkan dengan mirip simbol irisan himpunan. 100.000 disimbolkan dengan mirip burung. Dan bilangan-bilangan yang lebih kecil disimbolkan dengan garis lurus dan melengkung. Di samping itu, simbol hieroglif dipakai untuk tiap pemangkatan. Bilangan 10 yaitu 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta. Setiap simbol tersebut dapat ditulis banyak-banyaknya sesuai dengan bilangan yang ingin ditulis. Contoh, bilangan 23 ditulis dengan simbol garis vertikal sebanyak 3 buah yang menandakan angka 3 dan simbol irisan himpunan sebanyak 2 buah yang menandakan 20, di mana satu simbol irisan himpunan menandakan angka 10. Jadi, 2 simbol irisan himpunan ditambah dengan 3 garis vertikal yang berjumlah 20 ditambah 3 yaitu 23. Contoh yang kedua, bilangan 70 ditulis seperti simbol irisan himpunan sebanyak 7 kali. Angka Babilonia. Angka-angka Babilonia dulunya ditulis dalam bentuk aksara paku menggunakan alat tulis dari tanaman reed berujung runcing untuk menulis di atas potong tanah liat yang mana akan dijemur di matahari untuk mengeraskan untuk membuat rekaman permanen. Selanjutnya perhatikan baik-baik angka Babilonia. 1, runcing ke bawah 1, 2, sejajar 2 dengan runcing ke bawah 2, 3, dijajar 3 buah dengan runcing ke bawah 3, dan keempat tidak dijajar 4 kali tapi disusun juga dengan runcing 1 ke bawah, 5, runcing 2, 6, runcing 3, dan 7 tidak dijajar lagi namun ditambah 1 susun menjadi runcing 1, 8, runcing 2, 9, runcing 3, dan 10. Perhatikan bentuknya beda seperti panah. Untuk 11 sama seperti angka 1 namun ditambah panah. 12, 2 runcing berjejer ditambah 1 panah dan seterusnya. Untuk angka 10 perhatikan itu membentuk panah. 20 jejer 2 panah. 30 jejer 3 panah. 40 tidak dijejer 4 namun disusun, dan seterusnya. Bilangan tersebut menggunakan seksagesimal atau sexagenary atau basis 60 sama dengan seksagesimal. Perhitungan berbasis 60 masih ada sampai sekarang, yaitu penetapan bilangan 60 detik untuk 1 menit, 60 menit untuk 1 jam, dan 360 atau 60 kali 6 derajat untuk 1 putaran lingkaran. Angka Maya. Bangsa Maya yang mendiami daratan Amerika menggunakan
Bilangan dengan 3 simbol, yaitu simbol 1 titik untuk menyatakan bilangan 1 sampai 4, simbol garis untuk menyatakan bilangan 5, dan simbol cangkang untuk menyatakan bilangan 0. Bilangan-bilangan tersebut berbasis 20. Perhatikan angka maya. Angka 0 dengan simbol cangkang, angka 1 dengan simbol 1 titik, angka 2 2 titik, angka 3 3 titik, angka 4 4 titik. Untuk angka 5 disimbolkan dengan garis. Angka 6 bersusun simbol titik, di bawahnya ada simbol garis yang berjumlah 5 ditambah 1 yaitu 6. Kemudian angka 10 disimbolkan dengan 2 garis, yang mana jika dijumlahkan 5 ditambah 5 yaitu 10. Jika angka 11, 1 titik dan garis sebanyak 2 susun, yang berarti 5 ditambah 5 ditambah 1 yaitu 11. Untuk angka 15 disimbolkan dengan 3 garis bersusun. Jika dijumlahkan 5 ditambah 5 ditambah 5 yaitu 15. Angka 16, 1 titik ditambah 3 garis bersusun, yaitu 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 1 yaitu 16, dan seterusnya. Cara menjumlahnya yaitu dari bawah ke atas, dan cara membacanya dari atas ke bawah. Angka Romawi. Bangsa Roma menggunakan 7 tanda untuk mewakili angka, yaitu I, V, X, L, C, D, dan M, yang sekarang disebut dengan angka Romawi. Angka ini digunakan di seluruh Eropa hingga abad pertengahan. Bilangan I dan V dalam bilangan Romawi berasal dari bentuk jari tangan yang merupakan alat hitung alami. I melambangkan 1, V melambangkan 5. Bilangan X dalam bilangan Romawi berasal dari gabungan 2 garis miring. X melambangkan 10. L, C, D, dan M dalam bilangan Romawi berasal dari bentuk modifikasi dari simbol V dan X. L melambangkan 50, C melambangkan 100, D melambangkan 500, M melambangkan 1000. Berikut merupakan angka Romawi. Saudara sekalian bisa mempause video ini untuk memperhatikan. Untuk menulis bilangan, orang Romawi menggunakan cara penjumlahan atau cara pengurangan. Contohnya, cara penjumlahan sebagai berikut. Angka 6 ditulis dengan simbol V ditambah I, yang berarti V menyimbolkan angka 5 dan I menyimbolkan angka 1. 5 ditambah 1 yaitu 6 dan ditulis dengan VI. Selanjutnya contoh kedua, angka 121 sama dengan C ditambah X ditambah X ditambah I. C yaitu menyimbolkan angka 100 ditambah dengan X menyimbolkan angka 10 ditambah X lagi menyimbolkan angka 10 ditambah I menyimbolkan angka 1 yang berjumlah 121 dengan ditulis CXXI. Selanjutnya cara pengurangan sebagai berikut. Angka 9 disimbolkan dengan IX. I sebelum X, yang berarti X dikurangin I, atau 10 dikurang 1, yaitu 9. Contoh kedua yaitu 40, dilambangkan dengan XL. Artinya X sebelum L sama dengan L dikurang X. L itu 50 dan X 10. Jadi 40 sama dengan XL. Kemudian gabungan cara penjumlahan dan cara pengurangan sebagai berikut. Angka 39 dilambangkan dengan XXXIX dengan cara X10 ditambah X10 ditambah X10 ditambah dalam kurung X dikurangin 1 yaitu 10 dikurangin 1. Jadi 39. Contoh kedua yaitu 94 yang disimbolkan dengan XCIV. X sebelum C, I sebelum V sama dengan C 100 dikurangi X10 ditambah V5 dikurangin I1
jadi 94. Angka Yunani. Orang Yunani tinggal di beberapa kota sepanjang Mediterania, bagian timur atau dari Italia hingga ke Afrika Utara. Mereka menggunakan bahasa Yunani untuk mengembangkan bilangan dan cabang-cabang ilmu matematika yang lain. Orang Yunani menggunakan logika untuk mendapatkan simpulan yang berasal dari definisi dan aksioma. Matematikawan Yunani yang masyhur antara lain Thales dari Miletus sekitar 624 sampai 546 sebelum Masehi. Thales menggunakan geometri untuk menghitung tinggi piramida dan jarak perahu dari garis pantai. Beliau dinobatkan sebagai orang pertama yang menggunakan penalaran deduktif untuk diterapkan pada geometri. Pythagoras dari Samos, sekitar 582 sampai 507 sebelum Masehi. Beliau memiliki semboyan semua adalah bilangan. Beliau pun memiliki keyakinan bahwa matematikalah yang menguasai semesta jagat raya. Beliau dinobatkan sebagai penemu pertama tentang bukti teorema Pythagoras secara resmi meskipun diketahui bahwa teorema tersebut memiliki sejarah yang panjang yang sudah dibahas secara non-formal oleh generasi pendahulunya. Eudoxus sekitar 408 sampai 355 sebelum Masehi mengembangkan sebuah rintisan dari integral modern. Aristoteles sekitar 384 sampai 322 sebelum Masehi berhasil menulis hukum logika. Euclides sekitar 300 sebelum Masehi berhasil menyusun format yang masih digunakan oleh matematika sekarang, yaitu definisi, aksioma, teorema, dan bukti. Beliau pun membahas kerucut. Bukunya berjudul Elemen dikenal semua manusia di negara barat hingga pertengahan abad ke-20. Buku Elemen memuat teorema-teorema geometri, memuat bukti bahwa akar kuadrat dari 2 adalah irasional dan terdapat tak hingga banyaknya bilangan prima. Eratosthenes sekitar 276 sampai 1904 sebelum Masehi menghitung keliling bumi. Beliau yakin bahwa keliling bumi adalah sekitar 39.690 km. Archimedes sekitar 287 sampai 212 sebelum Masehi dari Syracuse menggunakan metode untuk menghitung luas di bawah busur parabola dengan menjumlah barisan tak hingga dan memberikan pendekatan yang akurat terhadap pi. Angka Hindu-Arab. Orang-orang India menggunakan lingkaran kecil saat tempat pada angka tidak mempunyai nilai. Mereka menamai lingkaran kecil tersebut dengan nama Sunya, yang diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti kosong. Sistem ini telah berkembang pesat di India kuno sekitar tahun 800 Masehi. Orang Arab menggunakan titik sebagai simbol atau kosong, 0, dan memberi nama sifar dengan arti yang sama dalam bahasa Arab. Sekitar 2 abad kemudian, bilangan masuk ke Eropa dalam manuskrip Arab dan dikenal dengan nama bilangan Hindu-Arab. Bilangan Arab sifar berubah menjadi zero dalam bahasa Eropa modern, atau dalam bahasa Indonesia 0. Namun, perkembangan tersebut membutuhkan waktu berabad-abad lagi sebelum 10 angka Hindu-Arab secara bertahap menggantikan angka Romawi di Eropa. Berikut adalah angka Hindu-Arab. Saudara bisa mempause video ini untuk memperhatikan. Kesimpulan, sistem angka adalah himpunan lambang dasar dan beberapa aturan untuk membuat lambang lain dengan tujuan menentukan identifikasi bilangan. Ada beberapa macam sistem angka, seperti A. Mesir kuno, ditulis pada batu dinding, tembikar, dan daun lontar dengan tulisan hieroglif. B. Babilonia, ditulis dalam bentuk aksara paku menggunakan alat tulis dari tanaman reed berujung runcing untuk menulis di atas potong tanah liat yang mana akan dijemur di matahari untuk mengeraskan untuk membuat rekaman permanen. C. Maya, menggunakan bilangan dengan 3 simbol, yaitu simbol 1 titik, simbol garis, dan simbol cangkang. Kemudian D. Romawi, menggunakan 7 tanda untuk mewakili angka, yaitu
I, V, X, L, C, D, dan M yang sekarang disebut dengan angka Romawi. E. Yunani, menggunakan bahasa Yunani untuk mengembangkan bilangan dan cabang-cabang ilmu matematika yang lain. Orang Yunani menggunakan logika untuk mendapatkan simpulan yang berasal dari definisi dan aksioma. Dan yang terakhir, G. Hindu Arab. Orang-orang India menggunakan lingkaran kecil saat tempat pada angka tidak memiliki nilai. Orang Arab menggunakan titik sebagai simbol kosong atau nol. Sekitar 2 abad kemudian, bilangan masuk ke Eropa dalam manuskrip Arab dan dikenal dengan nama bilangan Hindu Arab. Bilangan Arab sifar berubah menjadi zero dalam bahasa Eropa modern atau dalam bahasa Indonesia 0. Sekian video pembelajaran sejarah bilangan sistem angka yang telah saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.